Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu mengenai fluida dinamik. Kalau kemarin sudah kita pelajari mengenai fluida statik, sekarang mengenai fluida dinamik. Saya gambarkan dulu mengenai permasalahannya. Jadi asal muasalnya kok bisa nanti kita memperoleh banyak rumus itu karena apa? Permasalahannya seperti ini. Ada sebuah pipa terhubung yang masing-masing memiliki diameter berbeda-beda, dan tentunya dia juga memiliki ketinggian yang berbeda-beda, ya kan? Nah, anggaplah ini adalah pipa pertama. Dia memiliki tekanan 1, kemudian luas penampangnya A1, kemudian dia berada pada ketinggian H1. Sedangkan di sini sama, karena dia sama-sama terhubung ya, dia berupa pipa 2. Dia memiliki tentunya tekanan 2, luas penampangnya A2, dan dia berada pada ketinggian H2. Nah, ini asal muasalnya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengetahuan tentang debit ya, bahwa Q itu sama dengan volume per T. Itu yang pertama. Jadi debit itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Sedangkan Q, kita juga punya persamaan bahwa Q itu sama dengan luas penampang dikalikan dengan laju aliran. Jadi kecepatan fluidanya. Jadi perlu diingat, untuk V yang besar ini adalah volume, V yang kecil ini merupakan laju fluida. Seperti itu. Nah, dalam hukum kontinuitas itu mengatakan bahwa debit pada pipa 1 itu akan sama dengan debit pada pipa 2. Sedemikian hingga berlakulah persamaan kontinuitasnya sebagai A1 dikalikan V1 sama dengan A2 dikalikan V2, seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan kontinuitas. Seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya bahwa debit di bagian sini itu akan sama dengan debit di bagian 2. Karena apa? Karena dia terhubung secara tertutup. Seperti itu. Oke, clear ya. Ini subbab yang pertama mengenai kontinuitas. Yang kedua adalah bagaimana kita menurunkan persamaan Bernoulli. Langkah dalam penurunan persamaan Bernoulli itu diawali dari, kembali lagi ya, ke hukum Newton yang mengatakan bahwa energi atau usaha, ini apa ini? Hukum ya. Hukum Bernoulli. Itu dimulai dari hukum Newton yang mengatakan W, katakanlah usaha ya, W12 sama dengan F dikalikan delta S. Sebagaimana kita ketahui, F kita ambil dari hubungan rumus tekanan ya. Kalau tekanan kemarin kan mengatakan bahwa P sama dengan F per A. Sedemikian hingga F itu sama saja P dikalikan A ya. Jadi gaya itu sama dengan tekanan dikalikan luas penampangnya. Pak Jul substitusikan di sini. Sedemikian hingga, nah ini ada delta, ini berarti mestinya kita bisa menyelisihkan. Kita bisa mengambil F-nya P1 A1 S1 ya, mestinya S1 dikurangi P2 A2 S2, seperti ini. Sedemikian hingga kita bisa identifikasi bahwa A1 S1 dan A2 S2 itu kita
bisa gantikan A itu kan luas penampang, S itu kan jarak atau jarak yang ditempuh. Kalau luas penampang dikalikan jarak yang ditempuh itu kan sama saja. Di sini Pak Jul tuliskan ya, A1 S1 sama dengan A1 kali L1. Boleh, atau T juga boleh. Nah, itu sama saja apa? Sama saja dengan volume. Begitu juga A2 S2 sama dengan A2 L2 sama dengan volume 2. Seperti itu. Jadi Pak Jul bisa substitusi P1 V1 dikurangi P2 V2. Ya. Nah, karena ini kan pipanya tertutup, kita bisa menganggap bahwa volumenya kan sama. Jadi saat volumenya segini, itu kan akan selalu tetap. Jadi kita bisa tuliskan karena V1 sama dengan V2 sama dengan V, maka bisa ditulis P1V min P2V. Sedemikian bisa pakai hukum distribusi P1 min P2 dikalikan V. Nah, seperti ini. Nah, ini memakai pendekatan hukum Newton yang pertama. Dalam artian bukan pertama hukum Newton 1, 2, 3 loh ya. Yang pakai persamaan Newton yang pertama. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan usaha menggunakan rumus yang lain juga, bahwa W12 atau usaha itu kan merupakan akumulasi atau jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi EK ditambah EP. Ini kinetik, ini potensial. Sebagaimana kita ketahui, W12 sama dengan kinetik, itu berarti kan selisihnya setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat ditambah dengan MGH2 dikurangi MGH1. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa M itu sama saja, atau massa itu kan kita dari persamaan massa jenisnya, ρ sama dengan massa dibagi volume, maka M sama dengan ρ kali V. Maka kita ganti M sama dengan ρ kali V. Sedemikian hingga Pak Jul bisa gantikan dengan setengah, M-nya Pak Jul ganti dengan ρ V kali V2 kuadrat ya, dikurangi setengah ρ V1 kuadrat seperti ini. Kemudian ditambah MGH, M-nya ini juga diganti dengan ρ kali V. Sedemikian hingga ρ kali V kali G kali H2 dikurangi ρ kali V kali G kali H1. Nah, seperti ini dulu. Masing-masing ini kan punya V. Pak Jul bisa keluarkan. Sekaligus Pak Jul ganti W12-nya dengan yang sudah kita temukan tadi. Sedemikian hingga P1 min P2 dikali V seperti ini sama dengan V dikalikan dengan setengah ρ V2 kuadrat dikurangi setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH2 dikurangi ρ GH1. Nah, seperti ini. Ini bisa dicoret. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga kita punya P1 dikurangi P2 sama dengan setengah ρ V2 kuadrat dikurangi setengah ρ V1 kuadrat ditambah
Ru G H2 dikurangi Ru G H1. Ini pindahkan ke kanan. Ini juga pindahkan ke kanan. Nah, yang P2 nya pindah ke ini tadi pindahkan ke kiri ya. Sedemikian hingga P1 ditambah setengah Ru V1 kuadrat ditambah Ru GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Ru V2 kuadrat ditambah Ru GH2. Nah, selesai. Inilah yang dinamakan dengan persamaan Bernoulli. Yang ini nantinya akan diturunkan untuk mendapatkan persamaan apa saja? Untuk mendapatkan persamaan seperti halnya gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat nanti ya, ini Bernoulli. Kalau gaya angkat pesawat itu cukup anggap H1 sama dengan H2. Jadi ini nanti hilang. Karena H1 sama dengan H2, dianggapnya seperti itu ya. Karena ketinggian pesawatnya kan sama. Maka ini hilang. Maka kita hanya menggunakan rumusan ini disamakan dengan rumusan ini. Atau hasil akhirnya ya untuk gaya angkat pesawat itu nanti adalah P1 min P2 itu sama dengan setengah Ru V2 kuadrat dikurangi setengah Ru V1 kuadrat. Ini untuk gaya angkat pesawat. Seperti itu. Oke, gitu ya. Ini belum masuk ke gaya angkat. Belum masuk ke gaya angkat ya. Ini P1 dikurangi P2 itu kan sama dengan delta P. Delta P. Atau selisih tekanan. Sebagaimana kita ketahui, tekanan itu kan kita bisa tulis sebagai delta F per apa itu ya? A. Nah, seperti ini. Jadi nanti selisih tekanan ini bisa kita gantikan dengan selisih gaya dibagi luas penampang. Karena tekanan itu kan rumusnya gaya dibagi luas penampang. Nah, seperti ini. Sedemikian hingga sama saja delta F per A sama dengan setengah Ru V2 kuadrat min setengah Ru V1 kuadrat. Maka delta F ini tinggal dikalikan ke kanan. Setengah Ru V2 kuadrat min setengah Ru V1 kuadrat dikalikan A. Seperti itu. Ini untuk gaya angkat pesawat. Oke, clear ya untuk masalah teorinya. Ini 13 menit Pak Jul menerangkan mengenai teori hukum Bernoulli. Kita langsung masuk ke permasalahan soalnya. Permasalahan soalnya kita lihat di bagian di sini ya. Nah, kita lihat nomor yang pertama. Bak penampungan air setinggi 100 cm mengalami kebocoran pada dindingnya seperti gambar di atas. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, besar kecepatan air yang keluar dari lubang air tersebut adalah. Nah, kita konstruksikan dulu mengenai tabungnya. Nomor 1, ini 20 cm, ini 100 cm. Nah, otomatis dari sini kan 80 cm ya. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menggunakan karena yang ditanyakan besar kecepatan air yang keluar itu sama saja. Kita bisa merumuskan bahwa seperti ini ya. Kita bisa tulis 80 kali berapa nih? 80 kali 10 pangkat min 2, ini 20 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan rumusannya V sama dengan akar 2 kali G kali
selisih H1 dikurangi H2. Atau langsung saja sebenarnya sudah bisa ya. V sama dengan akar 2 kali G nya 10. Selisihnya adalah tentunya adalah 100 dikurangi 20 kali 10 pangkat min 2. Saya heran dimana-mana ada semut ya. V sama dengan, nah ini ada 10 pangkat min 2 ya. Berarti akar 2 kali 10 kali 80 kali 10 pangkat min 2. Nah ini 10 pangkat min 2 dan 02, coret ya. Sedemikian hingga akar 16 sama dengan 4 meter per sekon. Selesai untuk yang nomor kedua. Kemudian yang nomor 1 maksud saya, nomor kedua kita bisa ketahui dari rumusan yang ditanya adalah jika luas penampang, ini pipa Venturi ya ini. Kalau pipa Venturinya Pak Jul belum menjelaskan ya, tapi seperti halnya yang tadi ya, untuk pipa Venturi itu tetap sama penurunannya ya, seperti halnya yang tadi. Tekanan itu cuman tekanannya kalau dia terbuka berarti kan tekanannya sama. Nah sorry sebentar, oleh karena itu pipa diletakkan mendatar. Nah ini untuk tekanan pipa Venturi terbuka itu berlaku persamaan seperti ini. Sedangkan P1 nya seperti ini, P0 sama dengan rugi absen. Sedemikian hingga kita punya persamaan seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti kita bisa menurunkannya menggunakan persamaan ini. Pak Jul tulis dulu, nanti biar kalian tidak bingung. Ini kan dasarnya mudah sekali, seperti halnya penurunan yang sudah Pak Jul tadi tuliskan. Ya, ini hanya menyelisihkan antara potensial 1 dengan potensial 2, potensial pada ketinggian 1 dan potensial dari ketinggian yang kedua. Kita mulai saja. Yang di situ diketahui, Pak Jul tulis rumusnya dulu. Ru G kali H absen seperti ini. Ini ada rumus yang pertama, kemudian rumus yang kedua ini ada lagi ya. Nah ini seperti ini. Jadi ada dua rumusan yang bisa kita gunakan kalau untuk pipa Venturi yang tertutup. Itu teknis penurunannya sama ya. Jadi rumus dasarnya ini sama dengan setengah Ru kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nanti tinggal kita substitusikan mengenai persamaan kontinuitasnya, yang mengatakan bahwa A2 kali V2 sama dengan A1 kali V1. Nah ini tinggal kalian substitusi. Jadi V2 sama dengan A1 V1 per A2. Nah ini bisa substitusi ke sini ya, seperti itu. Kemudian kita bisa memperoleh hasil seperti halnya kalau kita sudah evaluasi ya. Saya rasa ini kalian mesti evaluasi sendiri ya, tidak perlu saya ya. Ini tinggal dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Maka kita bisa memperoleh V1 ya. Karena V1 kuadrat ya sama dengan akar 2 kali G kali H absen dibagi A1 per A2
kuadrat min 1. Nah, ini untuk persamaan pipa Venturi yang tertutup. Oke, gitu ya. Saya rasa mudah. Nanti tinggal kita memasukkan, kan hanya memasukkan ini ke dalam ini V2 diganti ini pakai manipulasi aljabar, pasti kita bisa temukan persamaan ini. Ini duanya kan tinggal ke sini, 2 Ru G H absen. Seperti itu. Nah, ini kan Ru-nya sudah langsung hilang. Nah, 2 GH absen. Kayak gitu ya. Berarti Pak Jul tidak akan menurunkan rumusnya, tapi akan langsung mengerjakan saja. Sedemikian hingga di situ diketahui adalah bahwa A1 sama dengan 90 cm persegi, A2 sama dengan 30 cm persegi, ya. Bisa jadi 9 kali 10 pangkat min 3 meter persegi sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. H absennya itu sudah diketahui 40 cm sama dengan 0,4, kemudian G nya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Sedemikian hingga pakai rumusan ini ya, kita bisa langsung masukkan 2 dikali 10 dikali 0,4 dibagi di situ A1 nya 9 kali 10 pangkat min 3 per 3 kali 10 pangkat min 3 masih kuadrat kurangi 1, hilang 3, tinggal 3 ya. Berarti 3 kuadrat ini dikalikan 4 kali 2 8 per 9 min 1 ya, sama dengan akar 8 per 8 sama dengan akar 1 sama dengan 1 meter per sekon. Nah, V1 nya sudah ketemu, maka kita kembalikan lagi ke persamaan kontinuitas yang mengatakan bahwa A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, maka V2 nya sama dengan A1 V1 per A2 sama dengan A1 nya 9 kali 10 pangkat min 3 per A2 nya 3 kali 10 pangkat min 3 kali V1 nya. V1 nya sudah ketemu 1 sama dengan, ini tinggal dicoret, 3 meter per sekon ya. Ada ya di situ 3 meter per sekon. V1 nya 1 meter per sekon, V2 nya 3 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan nomor yang ketiga. Selang yang salah satu ujungnya dipasang alat penyemprot dialiri air dengan kelajuan 8 meter per sekon jika luas penampang selang adalah 4 cm persegi. Volume air yang keluar dalam 10 menit adalah, kita lihat yang diketahui, V sama dengan 8 meter per sekon. Luas penampangnya adalah 4 cm kubik sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi karena luas ya. T sama dengan 10 menit sama dengan 10 kali 60, 600 sekon. Kemudian Q sama dengan V per T. Nah, diingat bahwa debit itu rumusnya bukan hanya Q sama dengan V per T, tapi juga A kalikan V. Seperti ini. Maka kita bisa mencari mengenai volumenya adalah ini V besar ya. V sama dengan A kali V kali T. Seperti ini. Maka V sama dengan luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 4 kali V nya adalah 8, T nya 600. Sedemikian hingga kita punya, tinggal dikalikan ya, 4 kali 8 kali 6 itu adalah 1001,92 kali 10 pangkat berapa ini? Enggak ya, ini bisa hilang, ini pangkat min 2, berarti masih 1,92 meter kubik
Nah, ini kalau mau dijadikan liter itu mesti kali 1000 ya. Kalau dikali 1000 dapatnya 1920 liter. Seperti itu. Karena apa? Liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Desimeter kubik. Seperti ini. Oke, gitu. Kita lanjut ke yang nomor keempat. Pipa mendatar yang memiliki luas penampang 10 cm disambungkan ke pipa lainnya yang mendatar juga dengan luas penampang 15 cm jika kecepatan air dalam pipa kecil adalah 6 meter per sekon dan besar tekanan di tempat tersebut 200 kPa. Besar tekanan dalam pipa besar adalah, nah ini pakainya adalah pakai hukum Bernoulli. Karena dia pipanya mendatar sama juga mendatar, berarti kita bisa mengatakan sama-sama mendatar tapi kayak gini. Nah, ini kan berarti nggak ada beda H-nya atau beda H1 sama dengan H2 itu kan sama dengan 0. Seperti halnya tadi, hukumnya kan seperti ini ya. Kalau H1 dan H2-nya sama, berarti yang dipakai adalah ini. P1 ditambah setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah Ru V2 kuadrat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang perlu diketahui, yang pertama penampangnya adalah 10 cm persegi. Di sini 15 cm persegi. Jika kecepatan air dalam pipa kecil 6 meter per sekon dan besar tekanan di tempat tersebut adalah 200, di sini 200 kilopascal. Besar tekanan dalam pipa besar adalah berapa? Nah, pertama kita yang dicari kan tekanan P2 ya. Katakanlah ini 1, ini 2. Nah, permasalahannya kita tidak mengetahui berapa V2-nya. Nah, V2-nya kita bisa cari dengan apa? Dengan hukum kontinuitas. Berarti A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Seperti ini. Sedemikian hingga V2-nya sama dengan A1 kali V1 per A2. V2 sama dengan A1-nya adalah 10 kali 6 per A2 nya adalah 15. 60 bagi 15 sama dengan 4 meter per sekon. Sudah ketemu. Lalu baru kita memakai hukum persamaan Bernoulli-nya yang mengatakan P1 ditambah setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah Ru V2 kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah P2. Maka P2 sama dengan P1 ditambah setengah Ru V1 kuadrat dikurangi setengah Ru V2 kuadrat. P2 sama dengan P1 ditambah setengah Ru kali V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Seperti ini. Sama dengan P1-nya adalah 200 kilopascal. Ya, 200 kilopascal itu sama saja kilo itu kan 10 pangkat 3 ya, berarti 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 ditambah setengah kali Ru air dianggap 1000 ya. V1 nya 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat seperti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ditambah, ini langsung coret saja ya, 500 kan, 500 dikalikan dengan 36 dikurangi 16 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ditambah 500 dikalikan dengan 20 seperti ini sama dengan ini 200.000 ditambah ini 10 tambah 03 10.000 sama dengan 210.000 pascal atau sama saja 210 kilo pascal. Nah, selesai. Ada ya 210 kilo pascal.
Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pemahaman yang yang option yang A. Untuk yang uraiannya nanti Pak Jul akan buat ke dalam sesi yang berbeda, karena ini durasinya sudah sekitar 30 menit. Gitu, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.